Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students. So glad to welcome you back to this program, English class in Smart School program. Salam Smart School, today with Ibu Haryanti Tamrin. Smart School berkarakter cerdas Ki. Nah, pada kesempatan ini saya kembali ingin menyapa Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Sulawesi Selatan yang sedang menyaksikan acara ini bersama anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita mendampingi anak-anak kita. Oke, semua students, today we will talk about test, English literacy test, ya. For UTBK SNBT, particularly identifying author's attitude. Nah, apakah ada dari Ananda yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi? Boleh angkat tangan dong. Yang mau lanjut ke universitas? Ya, ada banyak sekali ya, Nak. Nah, tentunya kalau kita mau lanjut kuliah, kita harus mengikuti seleksi UTBK SNBT. Nah, seleksi itu meliputi tes potensi skolastik atau TPS yang berupa tes penalaran umum, kemudian ada tes kemampuan kuantitatif, tes pengetahuan dan pemahaman umum, tes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Lalu kita juga akan mengikuti tes literasi bahasa Indonesia dan tes literasi bahasa Inggris, serta tes penalaran matematika. Seperti itu ya. Nah, untuk tes literasi bahasa Inggris itu sendiri, selama beberapa tahun belakangan ini, rata-rata banyak sekali soal yang membahas atau meminta kita menyelesaikan tentang pemahaman wacana ya, atau reading comprehension. Tentunya untuk menjawab soal-soal semacam ini yang sangat menantang ya, soal-soal reading comprehension tentunya sangat menantang untuk kita kerjakan karena kita diberikan waktu kurang dari 1 menit untuk menjawab tiap soal, sedangkan teks yang diberikan luar biasa banyak ya, banyak sekali huruf-huruf di sana. Jadi smart students harus tahu strategi-strategi apa saja yang perlu kita lakukan, trik-trik apa saja yang bisa kita aplikasikan, supaya pada saat kita menjawab soal nanti, kita bisa melaksanakannya dengan baik, efektif dan efisien, dengan jawaban yang tepat sasaran, yang benar tentunya ya. Oke, nah smart student, saya ingin kembali lagi menjelaskan atau I will show you kinds of literacy test ya. English literacy test. Jadi apa-apa saja sih soal, jenis-jenis soal dalam tes UTBK itu? Yang tentunya yang pertama jenis soal yang menanyakan topik. Lalu ada juga jenis soal yang menanyakan main idea atau ide utama. Topik dan main idea sudah kami jelaskan
pada mulai pertemuan pekan lalu, kemudian kemarin juga seperti itu. Topik sudah dijelaskan oleh rekan saya Kak Ical, lalu main idea sudah dijelaskan oleh Ibu Huldiana dan saya sendiri. Jika Ananda ingin melihat rekamannya, boleh nanti dibuka Smart School aplikasinya di gawai di handphone atau di web e-andalan ya. Lalu sekarang yang akan kita bahas ini tentang author's attitude atau sikap penulis. Kemudian ada juga jenis pertanyaan yang menanyakan tentang purpose. Kemudian ada specific information atau informasi spesifik. Lalu ada connection between paragraph, soal yang menanyakan apa hubungan paragraf 1 dan 2 atau 3 dan 4 dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan tentang paragraph prediction atau prediksi, paragraf prediksi. Misalnya ada satu teks, kemudian kita ditanyakan paragraf sebelum teks ini apa atau setelah teks ini apa. Oke. Lalu ada soal inferring atau menyimpulkan, soal summarizing atau meringkas. Kemudian ada restating, menyatakan kembali. Word meaning and synonym, artinya soal yang menanyakan makna kata dan sinonimnya, serta soal yang menanyakan tentang reference atau acuan kata ya. Lalu untuk pembelajaran kali ini kita diharapkan mampu mengetahui author's attitude atau sikap penulis dalam soal-soal literasi bahasa Inggris. Jadi saya harap Anandaku semua perhatikan dengan baik ya, disimak dengan baik apa trik, tips-tips bagaimana cara menjawab soal supaya kita bisa menjawab soal kelak pada UTBK SNBT dengan baik. Oke, selanjutnya ada beberapa strategi yang perlu kita dalami ya. Harus kita tahu strategi-strategi ini untuk menjawab soal dengan efektif. Yang pertama tentunya kalau kita dihadapkan dengan bacaan yang banyak itu, kita harus bisa melakukan teknik skimming dan scanning. Skimming dan scanning adalah teknik membaca cepat. It involves rapid eye movement, melibatkan gerakan mata yang cepat untuk membaca teks tersebut. Ya, so skimming and scanning, I will be explain about it later. Kemudian yang ketiga adalah strategi bagaimana kita bisa mampu menarik kesimpulan, ya, atau memparafrasekan atau menyatakan kembali kalimat yang sesuai dengan hipotesa yang logis, sesuai dengan paparan-paparan, argumen-argumen, fakta-fakta yang ada di dalam teks. Yang keempat adalah bahwa kita mampu memahami struktur wacana. Jadi kenalilah struktur wacana yang kita hadapi ini apa. Apakah strukturnya eksposisi, memberikan informasi, apakah dia berusaha membujuk pembaca, ya, mempengaruhi pembaca, persuasif, atau cause effect, sebab akibat, atau problem solving, ya, ada masalah kemudian ada pemecahannya, atau comparing and membandingkan dan membedakan, comparing and contrasting, seperti itu ya. Jadi harus dikenali bentuknya, strukturnya seperti apa. Dan yang kelima adalah memanfaatkan pengetahuan awal. Pengetahuan awal di sini atau disebut dengan prior knowledge itu akan sangat bermanfaat, membawa manfaat. Semakin banyak pengetahuan awal kita terhadap suatu wacana, maka akan semakin mudah kita mengerjakan atau memahami wacana tersebut. Jadi tipsnya untuk ini, banyak-banyaklah kalian membaca literatur-literatur, melihat, buka mata ya, tentang apa saja pengetahuan sekitar kita. Jadi sehingga kita memiliki pengetahuan awal yang baik dan cukup untuk memahami teks tersebut. Baik, saya ingin memperdalam tentang skimming dan scanning. Saya merasa ini sangat perlu untuk smart student seluruhnya ketahui bahwa untuk memahami bacaan kita bisa menggunakan teknik skimming dan scanning. Nah, pertanyaannya apa itu skimming dan scanning? What are the difference between these techniques? Apa perbedaannya? Iya, oke, sekarang kita lihat ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Kalau skimming sama-sama membaca cepat, scanning juga demikian.
Tapi lebih detail lagi, skimming adalah membaca cepat untuk menangkap poin utama. Gitu ya. Sedangkan scanning memindai dengan cepat untuk menentukan sesuatu. Skimming membaca dengan metode cepat, scanning membaca dengan metode selektif. Jadi skimming itu kita baca cepat, ya. Sedangkan scanning kita pilih-pilih informasi tertentu saja. Skimming berarti target membaca banyak dalam waktu yang singkat. Sedangkan scanning target membaca untuk menemukan data. Paham ya? Selanjutnya, skimming itu tujuannya untuk melihat sekilas teks. Sedangkan scanning tujuannya untuk menemukan informasi spesifik. Ya. Jadi ada informasi yang kita cari. Skimming berarti pembaca sebelumnya dia tidak mengenali isi teks tersebut, sedangkan scanning ya, pembaca mengetahui apa yang dia cari. Jadi sudah ditahu, oh saya cari ini. Saya cari kata-kata yang ada hubungannya dengan pendidikan misalnya. Nah, berarti kita melakukan scanning. Oke, guys? Nah, itu perbedaannya ya. Now, in briefly, I can say that skimming berarti kita berusaha memahami esensi bacaan. Jadi misalnya kita melihat satu teks, kemudian kita mencari ini teks tentang apa ya? Nah, berarti itu. Kita mencari main idea, kita mencari topik, berarti kita melakukan skimming. Sedangkan scanning berarti kita berusaha menemukan kata tertentu, nomor tertentu, tanggal, serta informasi tertentu lainnya. Kalau saya kasih contoh, ketika kita melihat jadwal Smart School atau jadwal roster di sekolah, kemudian kita melihat jam pertama, siapa gurunya yang mengajar, ya, itu berarti kita melakukan skimming atau scanning. Iya, betul sekali. Kita melakukan scanning. Jadi kita berusaha mencari detail informasi di dalam teks. Baik. Ya, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke basic concepts of author's attitude. Nah, dari kata attitude yang artinya sikap. Author artinya penulis. Berarti jenis soal ini adalah soal yang menanyakan sikap atau emosi penulis dan merupakan tipe soal yang memerlukan kejelian dan ketelitian kita. Ya. Sikap penulis dapat disimpulkan dengan mengetahui tujuan penulis, menulis wacana. Apakah penulis itu ingin menjelaskan, explaining, atau penulis ingin menggambarkan, describing, mendiskusikan, discussing, atau membujuk, persuading. Selain itu, bisa juga dilihat dari pemilihan kata yang digunakan. Misalnya, dalam sebuah teks yang membahas pro dan kontra. Perhatikan makna teks secara keseluruhan. Apakah penulis cenderung pro ya atau condong kepada satu sisi, satu isu, atau penulis cenderung netral, artinya tidak memihak ke satu sisi manapun. Ya. Jadi yang tadi saya katakan kita harus paham struktur wacana itu. Oke, smart students? Nah, kategori soal mengenai author's attitude. Ada dua jenis soal yang menanyakan tentang sikap penulis. Yang pertama adalah author's opinion atau opini atau pendapat penulis. Dan yang kedua adalah author's tone atau emosi penulis, ya, sentimen penulis. Mari kita lihat pembahasannya. Author's opinion, opini penulis adalah pendapat penulis. Jadi opini kan bersifat subjektif. Ada keberpihakan atau kecondongan atau biasa dikenal dengan bias. Itu ya author's opinion. Nah, sekarang kalau author's tone, tone dari sebuah bacaan mewakili sentimen atau sikap penulis terhadap subjek yang dibicarakan dalam bacaan. Dengan kata lain, tone adalah emosi dominan yang ditampilkan oleh penulis. Kalau tone dalam bahasa Indonesia apa ya, smart students? Nada, feeling,
Seperti itu ya. Jadi feelingnya penulis, emosi dominannya penulis. Apa yang ingin dia sampaikan melalui tulisannya. Nah, sekarang ada beberapa model pertanyaan untuk pertanyaan yang menanyakan author's opinion. Jangan sampai kita terfokus kepada opini penulis, tapi sehingga kita tidak mengetahui model-model redaksi pertanyaan apa saja yang sebenarnya sama. Maknanya itu untuk menanyakan opini penulis, ya. Yang pertama adalah the writer assume that, bahwa penulis berasumsi bahwa apa, ya. Yang kedua adalah how does the author seem to feel about? Bagaimana perasaannya penulis? Which of the following best reflects the author's opinion about? Yang mana di antara di bawah ini yang paling cocok mengekspresikan atau merefleksikan opini penulis, ya. Lalu the author would most likely agree with, penulis paling setuju dengan apa? Mungkin setuju yang mana? Seperti itu. Lalu the author holds assumption that, penulis berasumsi bahwa, dan yang terakhir adalah what motivates the author in writing this passage? Apa yang memotivasi atau yang mendorong penulis menulis wacana ini. Nah, ini sangat penting ya, smart students. Boleh direkam karena this is the main point, a very significant point for you to know. Silahkan, iya, dilihat, diperhatikan dengan baik, diingat-ingat kalau perlu direkam. Oke? Cekrek, cekrek, cekrek. Now we move. Kita pindah ke slide selanjutnya. Itu tentang author's opinion. Sekarang kita pindah ke author's tone. Bagaimana saja model pertanyaan tentang author's tone, ya? Oke, yang pertama, author's tone, ya, the tone of the author is best described as. Jadi emosi penulis itu paling cocok dideskripsikan sebagai apa? Ya, itu di sana pilihannya. Lalu, which of the following describe the tones of the passage? Yang mana di antara di bawah ini yang paling cocok mendeskripsikan tone dari wacana. Lalu, the attitude of the other toward X is best described X. Jadi X ini bisa merupakan topik dalam wacana tersebut. Jadi attitude-nya itu tentang apa? Seperti itu ya, attitude penulis itu tentang apa? Ya. Baik, selanjutnya boleh lagi diperhatikan baik-baik, di-save di memori baik-baik, boleh juga difoto kalau mau, silahkan. Ya, it's so important for you, very important information. Okay, now we move to the next slide. Now these are some vocabularies which is used to describe tone. Jadi berikut ini adalah banyak sekali ya kosakata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan tone. Nah, biasa kita akan menemukan kata-kata ini di dalam opsi. Jadi tone-nya apa? Apakah dia accusatory, apathetic, dan sebagainya. Baik, saya akan membacakan ya bagaimana tiap kosakata ini, lalu Ananda akan membaca dalam hati artinya. Atau boleh juga mengikuti saya, the way I'm saying these words. Okay? Okay, now let me start it. First is accusatory, apathetic, or cynical, contemplative, critical, contemptuous, caustic, concerned, conventional, detached, defensive, disdainful, didactic, forthright, haughty, indignant, judgmental,
jovial, mocking, nostalgic, objective, optimistic, pessimistic, quizzical, reverent, ridiculing, reflective, sarcastic, sardonic, satiric, sincere, skeptical, dan subjektif. Ya, tolong diingat-ingat, dihafal-hafal, boleh juga di-record. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Saya berharap semua student bisa memperhatikan dengan baik bagaimana cara mencari author's attitude dalam soal. Ya, mari kita lihat teks pertama. Ada yang tahu berapa paragraf dalam teks ini? How many paragraphs in this text? Yes, there are 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. Ya, ada 5 paragraf, 5 huruf semua ya. Banyak huruf, banyak juga mungkin yang kita tidak ketahui artinya. Nah, kalau seperti ini tidak usah menghabiskan waktu banyak untuk membaca terlebih dahulu teksnya, tetapi kita langsung ke TKP, kita langsung ke soalnya, apa maunya soal. Kita baca dulu soalnya. Baik, ya. Kenapa kita tidak baca teksnya dulu? Karena ya tentu kalau kita berusaha untuk memahami teksnya terlebih dahulu, banyak sekali makan waktu. Dan memang waktu itu memang sangat terbatas. Jadi itu kita manfaatkan teknik skimming dan scanning sebentar ya. Sekarang kita lihat dulu apa maunya soal. The author would apparently agree on the idea that. Berarti dia meminta apa sikap penulis. Ya, kita lihat dulu. Boleh di skim atau kita lakukan skimming pada opsi-opsi soal. Digital media can harm learning and relationship. Ya, bisa membahayakan learning and relationship. Ya, harm itu membahayakan ya. Lalu technology provide children. Oke, sudah ya, di skimming saja, cepat. Set. Ya. Saya lanjut ke triknya. Setelah kita membaca soal tadi, ya, cocokkan opsi soal dengan bacaan. Jadi kita, yang saya katakan rapid eye movement, kita cepat baca. Oh, yang ini, opsi soal ini ada di paragraf ini, ada di sini. Ya, seperti itu ya. Lalu gunakan teknik skimming dan scanning dalam pencocokan kosakata yang ada di opsi soal dan kosakata yang ada di dalam teks. Gunakan teknik skimming dan scanning. Ya, baca cepat untuk mencocokkan. Jadi baca cepat, scanning kata-kata yang sama, yang mirip. Setelah proses skimming dan scanning, ternyata bagian yang dicari itu ada pada paragraf 1. Maka kita konsentrasikan bacaan pada paragraf 1. Yuk kita lihat paragraf 1. Come on. Now saya mau saya mau memperlihatkan apa main idenya kira-kira yang mana. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Main idea biasanya ada di awal paragraf, kalimat 1 atau kalimat kedua. Ya, tapi bisa juga ada di akhir kalau dia mau ada konjungsi kesimpulan di sana. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ketika kita membaca skimming tadi, ternyata kita menemukan ada satu kalimat yang betul-betul akurat ya. Dia mengatakan bahwa when used, nah ini ada banyak samanya. When used wisely, technology and media can support learning and relationship. Ketika digunakan dengan bijak, teknologi dan media bisa mensupport pembelajaran dan hubungan. Ini yang kita temukan saat melakukan skimming dan scanning yang sesuai dengan opsi A, B, C, D seperti itu ya. Sesuai dengan opsi salah satu opsi antara A, B, C, D dan E. Nah, mari kita lihat dulu main idenya ya.
Television, kalimat pertama, television was once the newest technology in our homes, and then came videos and computers. Jadi katanya televisi ini adalah dulu salah satu yang paling baru, ya, teknologi baru di rumah kita, lalu kemudian muncul datang video dan komputer. Nah, berarti dia adalah teknologi, kemudian ada lagi di sini teknologi, dan setelah kita skimming ternyata memang di paragraf 2 dan 3 itu 3 dan selanjutnya itu banyak berbicara tentang teknologi. Berarti topiknya adalah tentang teknologi. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan ya. Soalnya, ya. Soalnya yang pertama adalah media digital bisa berbahaya, bisa membahayakan pembelajaran dan hubungan. Ya, kata kuncinya adalah ini untuk opsi A. Jadi apakah media digital membahayakan yang dia katakan di dalam teks? Penulis mengatakan bahwa ya, media digital itu support, ya, mendukung. Dia tidak mengatakan apapun di sini. Apakah ada berbahaya? Apakah ada berbahaya di sana? Iya, tidak ada ya. Iya, oke, kita lihat. Lalu selanjutnya, untuk B, technology provide children with enjoyable experience. Katanya teknologi memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Apakah demikian? Kita lihat. Ya, cari enjoyable. Enjoyable, oke, benar, enjoyable. Ada enjoyable di sana. Lalu ada experience. Tapi apa maksudnya? Apakah teknologi? Ya, ayo kita lihat dulu. Apakah teknologi? Tidak ya. Dia hanya mengatakan enjoyable, experience yang menyenangkan dan engaging ya. Itu katanya mampu mengoptimalkan potensi anak-anak dalam belajar. Ya, kita lihat. Nah, sekarang apakah ada yang sudah bisa membaca, kira-kira jawabannya apa di sini? Ayo, silahkan dibuka, open your chat box. Silahkan, apakah jawabannya? Apa itu? A, B, C, D, atau E? Ya, ada yang menjawab D dari SMA, siapa? Ayo, SMA 4 Takalar hadir. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Menurutmu? Baru sebentar kita bahas kembali. Apakah teknologi bisa membawa kebaikan daripada keburukan ya? Ketika digunakan dengan baik. Ya. Teknologi bagian D, teknologi bisa mempengaruhi hubungan antara anak-anak dan temannya. Ya, jawabannya adalah ya SMA Sinjai, SMA 5 Sinjai menjawab D, SMA 4 Bulukumba menjawab D, SMA Pindrang, SMA 1 Pindrang juga menjawab D. Iya, D. Oke, sudah siap berarti kamu mengikuti UTB KSNBT ya. Oke, kita lihat ya apakah D betul. Kita lihat yang tadi kata kuncinya. Nah, teknologi bisa mempengaruhi hubungan antara anak-anak dengan temannya. Apakah D betul? Kita lihat. Ya, apakah jawabanmu cocok? Ya. Nah, ternyata ada tadi dikatakan di sini relationship, hubungan antara anak-anak dan teman-temannya. Sedangkan pada teks dia menyatakan hubungan relationship antara both with adults and their peer, antara orang dewasa dengan sebaya, teman sebaya. Berarti jawaban D itu tidak sesuai ya, tidak sesuai. So this is not the answer, bukan ini jawabannya. Sekarang kita lihat E. Technology minimizes the potential for children learning and engagement with others. Jadi katanya
Teknologi itu meminimalisir potensi anak-anak untuk belajar dan terhubung dengan orang lain. Mari kita lihat. Bukan meminimalisir, tetapi apakah ada terhubung? Ya, relationship adalah optimistic, optimize. Bukan minimize ya, tapi optimize. Katanya dia akan mengoptimalkan. Berarti jawabannya adalah, apa jawabannya? Coba chat box. Jawabannya C, betul sekali. SMA 3 Bone. Iya, very good ya. Banyak juga akun-akun dari Ananda, SMA 4 Goa juga. Bagus. So the answer is C. Teknologi bisa membawa kebaikan daripada keburukan jika digunakan dengan wisely. Kata kuncinya ada di sini. Wisely, dengan bijak. Ya kan? Sesuai dengan yang ini. Wisely. Perhatikan. Oke? Nah, sekarang I move to the next. Ada lagi? Banyak. Nah, ini apa ini? Ada banyak lagi teks di sini. Ada 3 paragraf ya, 3 paragraf. Tapi kita jangan baca dulu semua paragrafnya, kita langsung ke soal. Soalnya adalah, in writing the text, the writer's tone could be best described as. Jadi kira-kira maunya penulis ini apa? Dia menanyakan apa? Ya, writer's tone berarti apa? Tone dari penulis itu. Nah, yang tadi kosakata yang tadi kita sebutkan satu persatu ya yang ada di sini, ya kan? Persuasif itu apa? Persuasif berarti membujuk, ya, mempengaruhi. Ya. Deskriptif berarti mendeskripsikan, menggambarkan. Informatif berarti informatif, memberikan informasi. Evaluatif berarti mengukur atau menilai. Sedangkan konservatif berarti konservatif itu kuno atau jadul, ya seperti itu. Nah, sekarang tipsnya apa, Nak? Ya, mari kita lihat trik mengerjakan soal author's tone. Yang pertama, baca soal terlebih dahulu. Ingat ya, baca soal terlebih dahulu. Gunakan teknik skimming untuk mencari ide utama tiap paragraf, untuk kemudian analisa gaya bahasa penulis. Apa emosi dominan yang ditampilkan oleh penulis? Seperti itu ya. Baik, mari kita lihat. Nah, untuk paragraf pertama, kita lihat main idenya dulu. Saya ingin konsen ke kalimat pertama dari paragraf pertama. Nah, many modern educational, banyak orang-orang ahli pendidikan ya, mengklaim that teaching fakta mengajar, fakta dan skill akademik is less important than achieving other social objectives. Jadi katanya ya, ide pertama ini dia mengatakan bahwa penulis menyajikan opini dari para ahli bahwa social skill itu lebih penting dibandingkan academic skill, ya kan? Jadi perhatikan baik-baik ya. Katanya social skill lebih penting daripada academic skill. Itu kata para ahli. Ya, perhatikan ya, diingat ya, itu main idenya. Selanjutnya kita ke paragraf kedua. Paragraf kedua, saya ambil lagi paragraf kedua baris pertama, kalimat pertama ya. They miss the point, mereka lupa bahwa ya, anak-anak dengan academic skill yang real, yang nyata, khususnya especially skill in reading, membaca, menulis, dan skill matematika, more likely, nampaknya lebih bisa mengatasi kesulitan social barriers, ya, more likely to have genuine self-esteem, lebih bisa memiliki nilai diri yang asli ya, most likely to be genuinely prepared for the challenges of the life and the workplace, lebih bisa menghadapi tantangan hidup dan tantangan dalam dunia pekerjaan. Itu adalah
ide-ide pokok. Kemudian dia memberikan lagi contoh satu sekolah yang namanya Wesley. Kalau kita skim lagi ya, ada Wesley Elementary dengan banyak sekali nilai angka-angka di situ dia kasih, ya kan? 80%. Nah, itu. Berarti dia memberikan contoh dan bukti-bukti. Ya. Kemudian itu ya. Jadi berarti paragraf kedua, penulis menyajikan contoh studi kasus yang mematahkan opini bahwa academic skill tidak penting serta memberikan contoh keberhasilan satu sekolah yang bernama Sekolah Wesley yang mengutamakan keterampilan akademik, ya. Itu dia menyatakan bahwa akademik itu penting. Ya, dia mematahkan opini yang mengatakan tadi di paragraf 1 bahwa social skill yang penting, akademik tidak terlalu penting. Seperti itu ya, Nak. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat. Ya, saya mencari lagi ide utamanya, saya dapati di sini. What made Wesley so successful? Yang membuat sekolah Wesley itu sukses apa? Jawabannya adalah classical ini ya, classical education atau pendidikan klasik ya, yang direct instruction, kurikulum yang didesain oleh si bapak ini, Sigrid bla 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 ya, Sigrid Engelmann. Ya, dengan stage ini, metode ini, pendekatan itu. Nah, kemudian dia berikan juga bukti-bukti bahwa skor matematikanya meningkat dari 30 menjadi 40 dan seterusnya. Berarti paragraf ketiga ini penulis menyatakan alasan mengapa sekolah dasar Wesley bisa sukses. Nah, dengan demikian kira-kira Nak, coba kamu ketik apa jawaban yang paling cocok untuk mendeskripsikan writer's tone. Setelah kita membahas masing-masing main idea dari tiap paragraf. Apa? Ada yang menjawab informatif? Ada yang menjawab ya, D. Ada yang menjawab evaluasi, mengukur, ada yang memberikan informasi. Ayo Nak. SMA 11 Makassar. Hai SMA 11 Makassar. Salam buat Ibu Kiki Subriyadini ya, Ibunda di sekolah. Iya, jadi jawabannya apa? Informatif? Are you sure about it? Ada yang jawab A. Ada yang jawab A ya, SMA 4 Bone. Iya. Albiruni menjawab apa? C, informatif, memberikan informasi. Mari kita lihat baik-baik. Ya. Ya kan? Nah, paragraf pertama, penulis menyajikan opini daripada ahli bahwa social skill itu lebih penting dibandingkan academic skill. Sedangkan di paragraf kedua, penulis menyajikan studi bahwa yang mematahkan bahwa academic skills tidak penting. Jadi dia bilang apa yang dilupakan adalah ini. Nah, sedangkan di paragraf terakhir, penulis menyatakan mengapa sekolah Wesley bisa sukses. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa penulis ini cenderung mempengaruhi pembaca bahwa keterampilan akademik adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Jadi tidak lebih penting daripada si social skill, seperti itu. Jadi memang katanya dia mau menyatakan, mempengaruhi kita bahwa academic skill itu penting loh, ya, karena contohnya si sekolah Wesley ini dia bisa meningkat seperti itu. Oke? Jadi jawabannya adalah ya, persuasif. Baik, selanjutnya saya mau langsung ke tone lagi ya. Nah, di sini ada ada teks ya. Teksnya terdiri dari 4 paragraf dan kita langsung ya, seperti biasa kita langsung ke pertanyaan. The tone of the author is best described as, berarti dia meminta tone. Baik, tone berarti feelingnya, emosinya penulis. Apakah simpatik? Apakah nostalgic?
bernostalgia dengan masa lalu, ya. Apakah objektif? Objektif itu apa? Memaparkan hal sesuai apa adanya, itu objektif. Concern apa? Peduli ya. Peduli. Disastrous, disaster dari kata disaster berarti merusak. Ya, menimbulkan bencana, itu, seperti itu. Ini tadi yang kita sebut satu-satu kan di tone, di kosakata yang tadi yang banyak itu. Nah, sekarang kita sudah tahu apa maunya penulis. Sekarang kita ke teks kembali, lalu kita cari main idea-nya dengan melakukan skimming dan scanning. Sekarang kita lihat paragraf pertama. Kalimat pertama, a new study, studi terbaru yang menunjukkan bahwa dari tahun 1500 sampai 2000, about a third of floods, sekitar sepertiga dari banjir yang ada di Belanda ya, utara Belanda, barat daya Belanda, itu disebabkan oleh manusia selama perang berlangsung. Yaitu katanya, itu adalah main idenya. Jadi katanya banjir itu disebabkan oleh manusia pada saat perang. Itu ya. Lalu kita lihat paragraf kedua. During the 80 years, jadi selama 60 tahun perang, ya, ketika prajurit Spanyol berperang, fight, ya, untuk mengambil kembali teritori wilayah yang sekarang bernama Belgia Utara dan barat daya Nederland atau Belanda pada akhir 16th century. Ya. Abad ke-16, ya. Kemudian pemberontak yang dipimpin oleh ini William of Orange decided to use, memutuskan untuk menggunakan dataran rendah yang rawan banjir untuk keuntungan mereka, seperti itu. Jadi itu adalah main idea dari paragraf kedua. Dia menceritakan tentang prajurit Spanyol, kemudian ada pemberontak Belanda yang memanfaatkan dataran rendah yang rawan banjir untuk kepentingan mereka. Ya, sampai di situ saja saya baca. Lalu saya kembali ke paragraf ketiga dulu. Ya, ini ya, strategic flooding is high risky tactic. Nah, artinya kita sudah ada gambaran bahwa kira-kira itu apa? Apa maksudnya? Apa maksud dari teks itu? Dalam teks tersebut, penulis memaparkan sebuah hasil studi yang terbaru, bersikap netral dalam menjelaskan kejadian-kejadian dan akibatnya dengan bahasa yang formal. Tulisan ini bersifat informatif dan tidak condong pada suatu argumen tertentu. Berarti, ya, dia tidak condong pada argumen tertentu, berarti apakah simpatik, nostalgic, objektif, concern, atau merusak, disasters, menimbulkan bencana. Boleh diketik di kolom chatnya, silahkan kita lihat kembali siapa yang berhasil menjawab. Ya, objektif C, betul. Lalu apalagi SMA 1 Pinrang, SMA 3 PLP, ya, IPS 3, ya. Kemudian SMA 5 Sope, SMA 11 Makassar again menjawab C, congratulations, you're right. So jawabannya karena dia tidak bernostalgia, ya, bukan maksudnya untuk bernostalgia, tapi dia memaparkan objektif, ya. Tidak condong kepada satu isu atau satu sisi, maka jawabannya adalah, tentu saja jawabannya adalah objektif. Yes, berarti jawabannya sudah benar. Very good. Ya. Alright. Now we come to the conclusion. Kita ke kesimpulan dulu ya, smart students. Nah, jenis soal yang membahas tentang author's attitude adalah jenis soal yang menanyakan sikap atau emosi penulis. Terdiri dari pertanyaan mengenai author's opinion dan author's tone. Author's opinion bersifat subjektif. Ada keberpihakan atau kecondongan atau biasa disebut dengan bias.
Sedangkan author's tone adalah emosi dominan yang ditampilkan oleh penulis. Nah, saat kita mencari author's opinion dan author's tone, kita dapat menggunakan teknik, sekali lagi, teknik skimming dan scanning untuk memahami struktur wacana. Seperti itu ya. Jangan lupakan skimming dan scanning. Itulah saya selalu mengulang skimming, scanning karena memang itu sangat krusial bagi kita untuk membantu kita dalam menjawab soal-soal. Nah, akhir kata saya ingin memberikan kata dari Aristoteles that the roots of education are bitter but the fruit is sweet. Memang belajar itu akarnya pahit, tetapi akan berbuah manis. Oke? Don't forget to keep practicing. Jangan lupa berlatih, belajar terus, berdoa terus, jangan putus asa. Because practice makes you perfect. Thank you very much. Ibu Haryanti Tamrin, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.